Sebagian di antara penonton saya mungkin lagi nungguin ya, apakah kalian akan dapat untuk THR atau enggak. Banyak saya ngeliat mulai adanya tren pencaharian ini mengenai kapan sih jadwal resmi pencairan THR PNS. Dan ya, sebenarnya saya nggak akan bahas panjang tentang kapan THR pensiunan, THR PNS, THR ASN dan sebagainya, THR pekerja swasta akan cair. Tapi yang akan saya bahas adalah kenapa THR penting. Ya, itu adalah pertanyaan yang mungkin tidak ditanyakan banyak orang. Kenapa? Karena mungkin kalian ngeliatnya ya penting saya dapat tunjangan hari raya aja. Tapi sebenarnya THR ini memiliki dampak positif yang menurut saya benar-beneran positif bagi ekonomi Indonesia, terutama di dalam kondisi kita sekarang ini. Ketika kita ngelihat inflasi kita melambat, bahkan kita masuk dalam fase deflasi, jadi dibutuhkan adanya konsumsi masyarakat yang lebih baiknya, ya konsumsi domestik. So kalau saya boleh jujur kepada teman-teman sekalian, THR itu punya dampak positif dalam hal konsumsi domestik, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial. Pertama, kalau misalnya kalian mikir THR itu cuma sebatas uang aja, ya mungkin bagi kalian itu hanya nominal lah. Atau misalnya itu hanya sebagai bentuk tambahan penghasilan yang kalian miliki. Tapi kalau kalian pikir, ada berapa banyak jumlah PNS atau ASN di Indonesia? Semakin banyak jumlahnya, semakin banyak yang diberikan THR, maka uang, kalian tuh harus ingat bahwa ini adalah uang hard money, hard cash, yang diberikan langsung ke masyarakat. Ketika uang tersebut diberikan langsung ke masyarakat, akibat karena dia adalah tunjangan hari raya, tidak menghitung dari gaji kalian. Jadi kalian kayak dapat 2 kali gaji dalam 1 bulan. Maka kalian memiliki daya beli yang jauh lebih baik. Kalian bisa menghasilkan atau mengeluarkan uang yang lebih baik lagi. Jadi ini meningkatkan konsumsi dan daya beli masyarakat. Jadi THR yang diterima nih sama para pekerja, para ASN, ini pasti akan dialokasikan untuk belanja. Apalagi kalau ngomongin THR di bulan Idul Fitri, pasti nih belanjanya kebutuhan di lebaran. Jadi kayak kalian beli makanan, kalian beli pakaian baru, transportasi mungkin, atau bahkan rekreasi. Kalian pindah-pindah ke daerah-daerah lain, kalian mengunjungi atau berlibur ke daerah-daerah lain. Dan ini bisa meningkatkan perputaran uang ya teman-teman di sektor retail, UMKM, dan industri-industri terkait. Selain itu, ini juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena ingat, kontributor utama ya di PDB kita itu adalah konsumsi rumah tangga. Porsinya tuh 55-60%. Jadi setengah lebih porsinya itu PDB Indonesia itu datangnya dari konsumsi rumah tangga. Jadi kalau konsumsinya meningkat, peningkatan belanja dari uang THR ini, maka bisa membantu apa? Bisa membantu untuk memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Jadi pertumbuhan ekonominya kan terdorong. Yang mana ini juga akan memberikan efek multiplier, efek pengalian pada sektor-sektor bisnis. Kalian belanja, kalian memanfaatkan uang kalian untuk yang tadi kalian beli itu makanan, pakaian dan sebagainya. Ini bisa meningkatkan efek baik pada sektor perdagangan, pada sektor pariwisata, pada sektor transportasi dan perhotelan. Karena peningkatan permintaan kan semakin membesar. Contohlah kalian lihat warung makan atau misalnya kafe, restoran yang peningkatan permintaan untuk bukbernya meningkat, itu tentu pasti akan berdampak buat mereka. Gitu ya. Nah, efek berantainya inilah yang bisa dimanfaatkan oleh bisnis-bisnis terkait lainnya. Untuk apa? Mungkin kedepannya dia bisa, bukan kedepannya ya, secara musiman dia meningkatkan atau menyerap lebih banyak tenaga kerja karena memang membutuhkan lebih banyak orang lagi. Lalu ingat ya teman-teman, kalau misalnya kalian dapat THR anggap 1 kali gaji, menurut kalian biasa aja, kalian maunya 2 kali atau 3 kali. Tapi jangan lihat di sana. Lihatlah total uang yang mendapatkan THR. Total orang yang mendapatkan THR. Terus kalian kalikan dengan jumlah uang tersebut. Jadi market ini akan dibanjiri dengan uang yang banyak. Sehingga apa? Sehingga likuiditas di dalam pasar, ya likuiditas di pasaran ya secara market realnya itu akan membesar dan meningkatkan juga perputaran uang yang ada di pasar. Nah ini tentu kalau misalnya uangnya banyak peredarannya di masyarakat, tentu akan memberikan dampak positif nih kalau kita ngomongin dari sektor keuangan. Jadi perbankan, fintech, atau misalnya peningkatan transaksi digital, teman-teman pakai QRIS dan lain sebagainya. Begitu ya. Dan apalagi sih selain itu? Ya kan pertanyaannya kan what else? Kita juga bisa ngomongin kayak mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Karena kan tadi ya teman-teman, ada tambahan untuk memenuhi kebutuhan lebaran kalian dari uang tersebut.
Namun ada nggak sih risikonya? Ada. Pertama, sebelum saya jelaskan risiko-risiko yang ada, pertama adalah seandainya masyarakat Indonesia takut tentang masa depan. Maksudnya takut tentang masa depan ini gimana? Ya, mereka nggak pede gitu. Apakah masa depan ini akan baik bagi mereka? Apakah perekonomian ini akan membaik, menjadi ada pemulihan begitu? Mereka nggak tahu. Tapi seandainya mereka tidak berani atau khawatir terhadap hal tersebut, maka mereka tidak akan membeli, teman-teman. Jadi walaupun uangnya sudah disuntikkan ke masyarakat, tapi mereka tidak akan beli. Jadi daya beli masyarakatnya walaupun meningkat, tapi mereka tidak konsumtif. Nah, itu salah satu hal yang perlu teman-teman catat ya. Nah, sekarang saya akan bahas apa sih yang mungkin bisa menjadi problemnya ya. Pertama tentu ada yang namanya lonjakan inflasi musiman, wajar ya teman-teman, karena permintaan barang dan jasanya meningkat. Lalu juga bakalan ada tentu ya namanya beban keuangan nih bagi perusahaan-perusahaan, terutama bagi UMKM yang mungkin kesulitan untuk membayar THR kalau disesuaikan dengan regulasi yang ada di Indonesia. Lalu juga nanti akan ada ketidakseimbangan konsumsi dan investasi. Tadi saya bilang juga, takutnya dia nggak menjadikan konsumsi, mungkin dia ditabung gitu. Nah kalau misalnya ada ketidakseimbangan ini juga akan jadi masalah di kemudian hari. Tapi ingat teman-teman, THR ini perannya tetap penting sebagai stimulus ekonomi. Cara lain lah dari pemerintah itu untuk bisa menggerakkan pasar, selain memberikan stimulan langsung kepada produsernya. Jadi ini diberikannya kepada si para konsumen, begitu. Dalam bentuk kayak tadi, bentuknya adalah tunjangan hari raya. Jadi menurut saya wajar banyak orang yang nunggu banget tentang jadwal THR ini, banyak yang nge-search, banyak yang penasaran, banyak yang ingin tahu kapan sih jadwal pencairan THR PNS ini. Saya nggak tahu kapan, tapi di sini teman-teman harus tahu. Paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri ya. Jadi teman-teman mungkin yang lagi menunggu THR bisa ditunggu untuk jadwal tersebut. Tapi tadi saya memberikan pandangan adalah dari cerita yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Bahwa pandangan yang saya berikan adalah kenapa sih THR itu penting? Kenapa THR ini benar-benar berguna kalau kita ngomonginnya tentang perekonomian suatu negara? Kenapa THR ini bisa membantu mendorong ekonomi Indonesia, bisa membantu menguatkan kembali potensi perekonomian yang ada, dan memberikan efek jangka panjang. Ya walaupun secara musim aja sih, tapi efek jangka panjang juga pada bisnis-bisnis yang sedang berjalan. Jadi teman-teman, semoga teman-teman yang sedang menunggu THR disegerakan THR-nya. Teman-teman yang mungkin belum ada kepastian terhadap THR-nya, semoga ada kebaikan hati dari pemilik kerjaan untuk membagikan THR. Lancar terus untuk kalian semua, teman-teman sekalian. Saya doakan kalian bisa mendapatkan uang yang memang sesuai dengan hasil jerih payah kalian, hasil kerja kalian, dan semoga bisa kalian alokasikan dana tersebut, baik itu untuk konsumsi, untuk kebutuhan kalian, ataupun seandainya kalian berkeinginan untuk investasi. Sampai berjumpa di live, di live lagi. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya ya.